Latihan Dasar CPNS Kemendikbudristek 2024, internalisasi karakter dan nilai bela negara melalui film dokumenter Ibu Sri Handayani. Kami kelompok 4 Angkatan 10, gelombang 2 dengan anggota Hermin Kartikasari, Resti Utami, Inas Suci Rahmawati, Muhammad Abdussalam Jawad, dan Teguh Taufikur Rahim. Saya Sri Handayani. Usia saya sekarang sudah 50 tahun. Saya bertempat tinggal tepatnya di Dusun Templek, Desa Jambon. Di rumah saya itu setiap pagi jam 3 saya sudah bangun, potong-potong. Penghasilan saya sehari-hari untuk menguliahkan anak saya, untuk kehidupan saya dari menjahit itu. Kalau saya berangkat sekolah itu Thomas, saya jam 7 kurang seperempat. Itu sampai sekolah nanti jam 7:15 juga. Terus kalau pulang saya itu karena saya mengajar kelas rendah, saya pulangnya jam 12:15. Jaraknya itu ya hanya 5 kilo, sekitar 5 kilo, tapi berhubung jalannya itu ya berkelok-kelok, kesannya itu lama sekali Mas untuk mencapai ke SD itu toh. Saya itu mengajar di SD sini itu Pada film ini, tokoh Ibu Sri Handayani menunjukkan salah satu nilai bela negara, yaitu cinta tanah air. Hal ini terutama ditunjukkan dengan semangat dan komitmen beliau untuk mengajar di tengah keterbatasan sarana dan prasarana sekolah, serta sulitnya akses menuju sekolah tersebut. Beliau tidak pernah lelah untuk terus berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara melalui pengajaran. Salah satu cara untuk menunjukkan bahwa seorang dosen itu cinta tanah air adalah dengan memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Hal ini bisa dilakukan dengan kegiatan mengajar. Jadi saat kita mengajar mahasiswa itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Hari ini kita akan memulai perkuliahan online kita dengan topik pembahasan pertumbuhan mikroorganisme. Jadi, fase-fase dalam pertumbuhan mikroorganisme itu dapat dibagi menjadi 4. Pertama ada lag fase. Ada fase adaptasi di mana tidak ada peningkatan jumlah dari bakteri yang hidup. Jadi, pada film ini, Ibu Sri Handayani menunjukkan nilai bela negara, sadar berbangsa, dan bernegara yang ditunjukkan dengan datang dan pulang tepat waktu, sesuai dengan jam mengajar, dan tetap tertib berlalu lintas yang ditunjukkan oleh sikap beliau tertib menggunakan helm saat berkendara, walaupun hanya melewati jalan desa. Pajak adalah kontribusi yang kita berikan untuk membangun negara yang lebih baik. Salah satu bentuk tanggung jawab warga negara untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik adalah dengan membayar pajak. Pajak menjadi salah satu bentuk investasi untuk masa depan yang manfaatnya berguna bagi seluruh masyarakat. Melakukan kewajiban pajak dengan sukacita adalah tanda partisipasi aktif dalam membangun negara. Membayar pajak dengan jujur adalah wujud integritas sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Pajak adalah cermin dari komitmen kita untuk menciptakan kemajuan dan kesejahteraan bersama. Keberhasilan pembangunan negara bergantung pada kesadaran kita untuk membayar pajak tepat waktu. Setelah tahun 2006 itu lulus D2 UT, saya harus mencari sekolahan yang tidak ada gurunya. Kemudian saya ikut kepala sekolah pada saat itu Pak Sugiharto. Pada film ini, Bu Sri Handayani menunjukkan bela negara dengan setia pada Pancasila. Dia mau ditempatkan di tempat yang terpencil, yang belum ada gurunya, untuk dia menjadi guru atau tenaga pendidik di sekolah tersebut.
dalam video ini mencontohkan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam rapat, yaitu dengan kebersamaan mendorong partisipasi aktif semua anggota rapat untuk menyampaikan pendapat atau idenya, keberagaman, menghargai perbedaan pendapat dan latar belakang peserta rapat, musyawarah, mengutamakan diskusi untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan, keadilan dengan memastikan semua suara didengar dan dipertimbangkan secara adil, serta tanggung jawab sosial, yaitu mengkaitkan hasil rapat dengan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya dengan kelompok tertentu. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam rapat itu, rapat dapat berjalan secara efektif dan harmonis dengan menjunjung musyawarah yang mufakat. Karena apa? Pada saat suami saya meninggal, saya ingin libur karena di sini itu anak-anak kelas kecil itu nggak dia ngajar. Pada saat itu gurunya kan belum banyak, Mas, seperti sekarang. Pada saat itu saya atau Mas diparani sama Pak Kadus. Pada film ini, tokoh Ibu Sri Handayani mencerminkan nilai bela negara rela berkorban yang ditunjukkan oleh sikap beliau yang mau mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya. Terlebih pada saat suami beliau meninggal, beliau tetap berkomitmen untuk tetap mengajar, walaupun masih dalam keadaan duka. Ibu udah beres belum nilainya? Hah, nilai? Nanti aja, masih lama kan? Iya, minggu depan loh. Masa sih? Santai lah itu mah, nanti aja. Masih ngomong, Pak. Pulang yuk. Masih sampai, belum jam pulang nih. Gak apa-apa, bentar lagi juga jam 4 udah waktunya pulang. Iya, pulang. Ibu-ibu duluan aja, saya masih ada kerjaan nih, ngoreksi soal-soal UTS sama ini praktikum laporan. Ibu Sri dalam video tersebut menunjukkan contoh kemampuan awal bela negara, yaitu salah satunya adalah rasa bersyukur meskipun dengan fasilitas yang bisa dikatakan seadanya, dengan penghasilan yang hampir ngepres untuk kehidupan sehari-hari beliau, tapi beliau tetap bersemangat, tetap termotivasi untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan sebaik mungkin. Sebagai dosen pegawai negeri sipil, saya juga berupaya untuk memaksimalkan penerapan kemampuan awal bela negara yang sebagaimana Ibu Sri, yaitu kemampuan untuk bersyukur dan tetap ingat kepada Tuhan semesta alam. Saya selalu beribadah sesuai apa yang diajarkan oleh agama saya, selalu berupaya menyempatkan diri untuk bersyukur, melakukan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah, serta memotivasi diri saya untuk terus melakukan yang terbaik, karena berdasarkan ajaran agama juga mengajarkan bahwa kita harus menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar saya, khususnya dalam hal ini ada untuk mahasiswa-mahasiswa saya, lalu untuk instansi saya, dan mengembangkan negara kita jauh lebih maju lagi demi kemajuan bangsa kita, bangsa Indonesia.